warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Yang saya hormati Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Kepala Biro Pembangunan Bapak Peter Matani. Yang saya hormati Pangdam 18 Kasuari atau perwira yang mewakili. Yang saya hormati Kapolda Papua Barat atau perwira yang mewakili. Yang saya hormati Bupati Manokwari ya, atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati anggota DPR Papua Barat dan anggota DPR Kabupaten Manokwari. Yang saya hormati Ketua Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diwakili oleh Profesor Harun Joko Prayitno MHum. Yang saya hormati Ketua MUI Papua Barat. Yang saya hormati pimpinan Muhammadiyah wilayah Papua Barat, pimpinan wilayah Muhammadiyah Papua Barat dan pimpinan Muhammadiyah wilayah Kabupaten Manokwari. Yang saya hormati Ketua STKIP Muhammadiyah Manokwari selaku Ketua Senat dan seluruh anggota Senat STKIP Muhammadiyah Manokwari. Yang saya hormati Rektor Unipa Manokwari. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi swasta di Kabupaten Manokwari, pimpinan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Manokwari. Yang saya hormati pimpinan BUMN, BUMD, mitra-mitra kerjasama STKIP Muhammadiyah Manokwari. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Yang saya hormati para orang tua, suami, istri, kekasih dan juga pacar dari para wisudawan dan wisudawati. Pacar juga kita harus sebut, dia sudah datang duduk dalam sini. Biar bikin jadi toh. Dan tentu saja yang sangat-sangat saya hormati, saya kasih dan saya banggakan para wisudawan dan wisudawati STKIP Muhammadiyah Manokwari. Saya minta berdiri semua dulu, berdiri para wisudawan dan wisudawati. Tadi saya perhatikan mereka jalan ke depan sini, kita cuma tepuk tangan buat satu-satu saja, tapi tidak semua. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk mereka. Saya atas nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kepala LL Dikti Wilayah 14, mengucapkan selamat dan sukses kepada saudara-saudara atas pencapaian saudara-saudara meraih gelar sarjana pendidikan dari STKIP Muhammadiyah Manokwari. Gelar kesarjanaan dan ijazah yang dikeluarkan oleh STKIP Muhammadiyah Manokwari memiliki identitas ijazah nasional yang dapat saudara-saudara gunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang akademik yang lebih tinggi maupun mendapatkan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri, karena STKIP Muhammadiyah Manokwari adalah salah satu perguruan tinggi swasta resmi yang berada di bawah kendali dan koordinasi binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan oleh sebab itu kualitas lulusannya dijamin oleh negara. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bapak PJ Gubernur yang saya hormati, Ibu Ketua STKIP Muhammadiyah Manokwari, tamu undangan hadirin sekalian yang saya hormati, dua hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama saya tujukan kepada para wisudawan dan wisudawati yang hari ini telah diwisudakan, dan yang kedua kepada pemerintah dan masyarakat di Provinsi Papua Barat. Kepada para wisudawan dan wisudawati, saya ingin berpesan bahwa yang pertama, Anda adalah guru atau sarjana pendidikan. Kelebihan Anda adalah Anda mengetahui ilmu Anda, dan apa yang Anda tahu itu yang akan Anda ajarkan kepada murid-murid Anda atau siswa-siswa Anda.
Selesainya Anda dari STKIP Muhammadiyah Manokwari tidak berarti bahwa perjuangan Anda telah selesai, ilmu telah Anda kuasai. Bisa saja besok Anda mendapatkan hal-hal yang Anda tidak mengerti atau belum tahu dalam bidang ilmu Anda. Dan ketika Anda menghadapi persoalan tersebut, berhadapan dengan sesuatu yang Anda tidak tahu, tidak mengerti, bingung, bilang saja pada diri Anda begini, saya cuma belum tahu saja. Yang lain saya tahu semua, tapi yang satu ini saya belum tahu. Tapi tidak masalah, itu bukan berarti saya bodoh atau saya tidak nanti saya cari tahu. Dan ketika saya cari tahu, saya akan tahu. Itu saja. Jadi jangan bilang macam Susarjana tapi macam banyak juga yang saya belum tahu ya. Tenang saja. Orang yang sudah sekolah bahkan sampai Profesor Harun Joko Prayitno juga banyak yang beliau juga belum tahu. Saya juga banyak yang saya belum tahu. Bahkan saya selalu bilang kata ini berulang-ulang waktu kuliah di luar negeri. Sana ada tulisan bunyinya begini, the more I study, the more I know. The more I know, the more I forget. The more I forget, the less I know. So why study? Semakin saya belajar, semakin saya tahu. Semakin saya tahu, semakin saya lupa. Semakin saya lupa, semakin saya tidak tahu. Terus, kenapa belajar? Kenapa belajar untuk terakhir tidak tahu apa-apa? Coba, siapa yang masih ingat Depo pelajaran SD? SMP, SMA, pasti lupa semua toh. Bahkan yang kita kuliah juga, kita sudah lupa. Tapi jangan khawatir. Berita bagusnya adalah hari ini sudah tidak ada orang yang pintar dan sudah tidak ada orang yang bodoh. Kalau dulu orang yang pintar itu orang yang menguasai segala informasi baru bicara tuh lancar-lancar. Tapi itu dulu. Sekarang semua orang bisa bicara lancar. Karena apa? Begitu tidak tahu, tinggal tanya nenek Google saja. Nenek Google kasih tahu apa yang Anda tidak tahu. Jadi tidak susah. Sudah susah. Tapi saya kembali kepada apa yang saya tadi sampaikan, bahwa Anda tahu apa yang Anda mau ajarkan kepada siswa Anda. Oleh sebab itu, ketahuilah bahwa tidak ada siswa yang pintar, tidak ada siswa yang bodoh. Yang ada itu siswa yang sudah tahu dan yang belum tahu. Itu saja. Jangan label yang sudah tahu pintar, yang belum tahu bodoh, jangan. Bilang saja pada yang belum tahu, anak cuma belum tahu saja, nanti Bapak kasih tahu. Dengan penuh kasih sayang, beritahu mereka apa yang mereka tidak tahu. Itu saja, karena masalah sekolah, masalah pendidikan itu hanya persoalan kasih tahu dorang untuk dong tahu. Itu saja. Dan ketika dong tahu, masalah selesai, begitu. Betulkah tidak? Jadi jangan pernah menghukum seorang siswa atau pelajar karena dia belum tahu atau hanya karena dia belum mengerti. Semakin dia belum mengerti, Anda bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ini artinya saya bermanfaat dan berguna karena saya bisa kasih tahu sesuatu yang berharga untuk anak didik saya, begitu. Nanti kalian jadi guru-guru yang hebat dan dicintai oleh anak-anak karena dia bilang Bapak guru ini dia sangat mengerti sekali. Dia tahu saya terang mengerti. Jadi dia kasih tahu baik-baik untuk saya mengerti. Itu tugas Anda sebagai guru. Dan ketahuilah bahwa Anda juga terbatas. Banyak yang Anda belum tahu. Tapi ketika Anda belum tahu, bilang saja, saya cuma belum tahu saja. Dan saya pasti tahu kalau saya mau. Nanti saya cari tahu. Prinsip yang sama ditanamkan pada siswa Anda. Yang kedua, titipan saya untuk Anda, apa yang akan Anda lakukan setelah Anda tinggalkan kampus ini? Saya mau katakan kepada Anda bahwa keberhasilan Anda hari ini, kesuksesan Anda hari ini menjadi modal besar bagi Anda untuk membangun kesuksesan Anda selanjutnya. Ada perempuan Ulo tadi, yang tadi jadi sarjana inspiratif itu. Bayangkan, dia lulus 2 sarjana, 1 sarjana akademik, 2 sarjana kehidupan.
dia bisa bekerja mengalahkan keterbatasannya dan berhasil. Itu modal, dia bisa jadi gubernur Papua Barat, bisa. Karena apa? Dia tidak melihat kekurangan dan kelemahan yang dimiliki sebagai sebuah masalah. Dia bangkit dan melawan itu. Nah, Anda semua punya modal yang sama dengan Ade Ulo tadi. Apa modal Anda? 3. 1, Anda punya Tuhan. 2, Anda punya waktu. 3, Anda punya perhatian. Sekarang coba kita lihat Ade Ulo tadi. Dia tahu bahwa dia punya Tuhan, oleh sebab itu dia tidak pantang menyerah dalam mengejar apa yang diinginkan. 2, dia gunakan dia punya waktu itu untuk membelanjakan uang bagi dirinya untuk bisa bayar dia punya kuliah, tambah penghasilan buat dia punya keluarga. Dan 3, seluruh perhatiannya itu dia fokus, dia arahkan hanya untuk dapatkan apa yang dia mau. Akhirnya dia sukses. Tuhan, perhatian dan waktu. Itu yang paling penting di abad ini. Bukan pintarmu, bukan pengetahuanmu yang hebat, bukan. Tuhan, perhatian dan waktu. Mengapa? Karena dengan Tuhan, otak Anda akan terbuka, mengerti, memahami, dan bisa melakukan sesuatu. Waktu, time is the currency of life. Waktu adalah uang kehidupan. Dan Anda bisa belanjakan apa saja dengan waktu itu. Kalau dulu orang bilang time is money, waktu adalah uang. Hari ini Bapak Mofu bilang bukan, money is time. Bedanya apa? Kalau time is money, kita lakukan apa saja untuk dapatkan uang. Tapi kalau money is time, waktu ini currency, uang. Saya mau pakai waktu ini beli apa? Sekarang usia saya 22 tahun. Belanjaan saya adalah sarjana pendidikan. Apa belanjaan saya ketika saya berusia 25 tahun, ketika saya berusia 50 tahun, bahkan ketika saya merencanakan 100 tahun hidup di bumi, belanjaan apa yang saya inginkan? Saya mau belanja apa? Sebelum saya ditanam ke dalam tanah, sehingga ketika saya berusia 100 tahun saya puas karena saya gunakan uang waktu saya untuk membelanjakan berbagai hal yang saya inginkan terjadi dalam hidup saya. Lalu perhatian. Kenapa perhatian ini jadi penting? Karena hari ini kita tidak belajar, belajar terjadi kepada kita. Hari ini kita sudah tidak berpikir, berpikir terjadi kepada kita. Mengapa? Alat ini sangat luar biasa. Kita bisa pakai untuk dapatkan apa saja di dunia ini. Tapi sayang, dia pencuri, perampok waktu terbanyak kita. Dia pencuri, perampok perhatian kita. Habis di barang ini. Begitu bangun langsung lihat dia. Sampai tidur juga lihat dia. Di Manokwari tidak ada, di tempat lain. 2 orang bisa punya waktu yang sama dalam satu hari, 24 jam. Tapi belanjaannya bisa beda. 1 orang dia belanjakan kerja ini di pagi hari, siang dia bikin ini, sore dia bikin, malam dia selesaikan ini. Waktu dia mau tidur dia terima kasih Tuhan, saya sudah belanjakan, saya punya uang waktu dan hari ini saya telah menyelesaikan ini. Yang satu dia punya belanjaan cuma 3 saja. 1 WhatsApp, 2 Facebook, 3 TikTok. Manokwari tidak ada, itu di tempat lain. Yang lain sibuk kerja, dia sibuk TikTok. Manokwari tidak tahu TikTok, itu tempat lain. Ya, itu juga belanjaan, itu juga hasil Anda. Pertanyaannya, kau belanja apa dengan waktumu? Atau waktumu dibelanjakan oleh barang ini, dia yang tolong belanja. Jadi kau punya uang waktu habis hanya untuk ini. Ini tantangan hari ini. Siapa mau berhasil di hari ini? 1, dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. 2, dia punya perhatiannya dikendalikan. Dia bisa mengendalikan perhatian dan hanya menggunakan perhatiannya pada apa yang dia mau.
bukan pada apa yang dia tidak mau, dan bukan dia terseret ke sana kemari tanpa sadar. Dia harus sadar penuh pada apapun yang bahkan mau dipikirkan, direncanakan, dan dilakukan. Dan dia punya waktu. Belanjakanlah uang waktu Anda dengan baik, maka Anda pasti sukses. Dan yang terakhir, tadi saya sudah bilang, tidak ada orang yang bodoh dan pintar lagi di abad ini. Mengapa? Karena hari ini, di dalam dunia ini, manusia memiliki dua otak. Satu otak adalah biological brain, otak biologis kita. Kita lahir dengan otak biologis itu. Dan otak biologis kita itu punya kemampuan untuk mengingat jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tapi sayang, otak biologis kita yang kita lahir dengan dia ini, dia rentan, gampang rusak. Dia kena stres, stroke, stop. Tapi otak kedua kita bisa kita bangun, kita bisa building a second brain. Nah, di dalam otak kita ini terdapat 4 macam jenis memori, ingatan. 1, sensory register. 2, temporary memory. 3, short term memory. 4, long term memory. Dan otak ini sudah membantu kita hidup dan memproses berbagai hal untuk kita jalani hidup kita. Tapi otak kedua kita adalah repositori digital, kemampuan kita menyimpan informasi secara digital. Kalau kita tahu cara menggunakan penyimpanan secara digital, kita bisa membuat satu sistem penyimpanan yang sama dengan otak kita, yang kita namakan sensory register, temporary memory, short term memory, dan long term memory. Kita mulai membangun sistem menyimpan informasi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang kita bisa panggil setiap saat ketika kita membutuhkan. Kita akan terlihat seperti orang yang hebat-hebat, begitu jago-jago, karena kita sanggup menguasai berbagai macam informasi, didukung oleh 2 otak kita, 1 otak biologis kita, 2 otak second brain kita, otak kedua kita, yaitu repositori digital yang kita bangun sendiri. Kita sudah hidup di zaman yang berbeda, zaman yang informasi mengalir dengan derasnya. Persoalannya bagaimana kita menyaring, menyimpan, dan menggunakan informasi. Kita butuh otak kedua itu, the second brain. Dan itu tidak susah, Anda telah menggunakannya. Cuma persoalannya itu simpan sembarang-sembarang, cari file baru setengah mati, barang yang saya taruh ini ada di mana begitu. Tapi kalau Anda punya literasi digital, literasi data, tahu menggunakannya dan bisa mengandalkan 3 hal tadi, Tuhan, waktu, dan perhatian, kau pasti sukses. Yang terakhir, kepada pemerintah dan masyarakat di Kota Manokwari, Ibu Ketua STKIP Muhammadiyah Manokwari, Bapak PJ Gubernur, Bapak Bupati, masyarakat di Kabupaten Manokwari, saya mau kasih data. Saya sudah 7 tahun memimpin Kopertis dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, wilayah 14. Dan 1 minggu yang lalu saya coba menghitung berapa sarjana yang telah dihasilkan oleh perguruan tinggi setanah Papua sejak saya menjadi koordinator Kopertis sampai saya sekarang berdiri di depan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan saya dapat data bahwa selama Surya Mofu memimpin Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di tanah Papua, sarjana yang telah dihasilkan oleh perguruan tinggi negeri, Unipa, Uncen, dan berbagai 5 perguruan tinggi negeri kita itu sejumlah 45.616 sarjana dalam 7 tahun terakhir ini, 2017 sampai 2024. Perguruan tinggi swasta kita setanah Papua yang kita hasilkan sarjana di tanah ini, swasta termasuk Muhammadiyah Manokwari masuk di dalam itu, telah menghasilkan 47.319 sarjana. Jadi hari ini kalau kita bilang Papua kekurangan sumber daya manusia, pendidikan tinggi, sabar dulu. Tahan kata-kata itu, tahan. Karena lulusan sarjana yang kita hasilkan dalam 7 tahun terakhir ini, 2017 sampai 2024 sebanyak 92.935 sarjana. Pertanyaannya, dong ada kerja di mana? Dorang sudah kerja semua kah? Belum kah?
Nah, kalau kita lihat rinciannya per bidang studi atau per bidang keahlian, maka sarjana pendidikan yang kita miliki di tanah Papua hari ini dalam 7 tahun terakhir berjumlah 19.315 sarjana pendidikan. Belum termasuk yang hari ini diwisuda. Sarjana kesehatan yang kita hasilkan, keperawatan, kebidanan, dokter, analis kesehatan, tenaga laboratorium medis, itu kita punya 7.900 sarjana kesehatan. Kita lihat ke teknik komputer. Kita punya teknik komputer, teknik dan komputer sebanyak 12.733 sarjana. Kita lihat lagi ke pertanian, ilmu pengetahuan alam, sains. Kita punya sebanyak 10.225 orang sarjana dalam 7 tahun terakhir ini, produk Papua. Dan yang terakhir, kita punya sarjana hukum, sarjana sosial, sarjana antropologi, sarjana administrasi publik, komunikasi, ilmu komunikasi, hukum internasional dan lain sebagainya. Itu sejumlah 40.176 sarjana. Sekarang kita bayangkan, penerimaan pegawai negeri sipil tiap tahun berapa? Di atas 10.000 kah? Dia selalu di bawah 3.000 atau 2.000 atau 1.000 untuk tanah Papua. Jadi tantangan kita hari ini adalah kita sudah kebanjiran sarjana. Apa jalan keluarnya? Bapak PJ Gub Papua Barat yang saya hormati, Bapak Bupati Manokwari, Ibu Ketua STKIP, saya usul. Kebetulan Bapak Presiden Prabowo punya program transmigrasi. Bagaimana kalau 92.000 nih kita bagi habis di seluruh tanah Papua, bagi dorang ke kampung-kampung yang tidak ada orang-orang pintar. Kasih mereka kerja di sana, pemerintah tanggung, pemerintah jamin. Mereka sebagai motivator, dinamisator, dan katalisator penggerak pembangunan di pedesaan. Jadi kita bikin, kalau kita pakai nama transmigrasi, masyarakat dontara mau dengar kata itu. Jadi kita ganti dengan istilah yang lain, sarjana masuk kampung menggerak pembangunan di pedesaan. Nah, 92.000 ini ada Jawa di situ, Batak, Papua, segala suku di Indonesia ada di dalam 92.000 itu. Bagi habis. Begitu. Mungkin ini akan menyelesaikan masalah daripada orang pintar-pintar ini tinggal terlalu banyak di kota. Sudah tahu apa yang terjadi. Kalau tidak ada ini, kita kepala sakit gitu. Jadi ini titip pesan. Saya minta maaf, saya hanya bisa kasih data saja. Saya pejabat kementerian, tidak bisa bicara langsung dengan Bapak Gubernur, tapi saya kasih data saja. Dan juga saran atau usul supaya anak-anak saya yang tamat dari perguruan tinggi ini dong bisa tagai itu lolos atau lulus, dimanfaatkan, diberdayakan begitu. Dan ke depan kita harus memikirkan membuka program-program studi sudah harus hati-hati. Tutup, buka yang dibutuhkan, tutup yang sudah jenuh, apalagi mengingat angka-angka yang saya sebutkan tadi. Data lengkap, suku semua lengkap, Indo, Mandacan, Mambrasar, ya, Kambu dan lain sebagainya, marga-marga Papua ada lengkap di Biak semua. Saya ada punya data itu, kementerian punya data itu. Silahkan. Ini tantangan kita hari ini. Oleh sebab itu melalui kesempatan ini saya menghimbau pemerintah dan juga pimpinan-pimpinan perguruan tinggi di Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya untuk bekerja sama bergandeng tangan dalam memastikan bahwa perencanaan, pengembangan sumber daya manusia pendidikan tinggi untuk memenuhi kebutuhan daerah itu betul-betul dikomunikasikan bersama-sama. Jangan jalan sendiri-sendiri. Nanti kita hasilkan sarjana yang banyak sekali tapi pada akhirnya akan jadi beban di kemudian hari. Yang terakhir, kepada bapak, mama, suami, istri, kekasih dan juga pacar, dan yang wisuda hari ini saya sampaikan selamat merayakan keberhasilan dan kesuksesan ini.
Tuhan berkati Anda sekalian dan kamu semua pasti sukses. Kalau ada yang tersukses, ada yang salah dengkol, ada yang salah. 3 hal saja, Tuhan, perhatian, dan waktu. Itu kunci keberhasilan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Demikian sambutan saya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selesai.